Selamat siang, perkenalkan saya Kristanti Angelia Elizabeth, NRP 09111640.105. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengukuran Efisiensi dan Permodalan Proses Bisnis Usaha Subsektor Fashion di Industri Kreatif Studi Kasus Kota Surabaya. Penelitian saya bermula dengan persaingan global yang tidak bisa dihindari. Lalu muncullah ekonomi kreatif untuk menggantikan sumber daya alam yang semakin menipis bagi setiap negara untuk dapat bertahan kembali dalam persaingan global. Industri kreatif memiliki sumber daya yang terbarukan, yaitu berasal dari kreativitas, keterampilan, dan talenta yang dimiliki oleh setiap orang. Indonesia sendiri memiliki potensi ekonomi kreatif yang relatif besar karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan mendapatkan bonus demografi. Selain itu, Indonesia juga memiliki budaya yang sangat beragam. Budaya tersebut dapat digunakan sebagai ide dalam pengembangan ekonomi kreatif lebih dan lebih lagi. Berikut adalah urutan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia yang telah dilakukan pemerintah. Pada tahun 2009, dirumuskan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif dari tahun 2009 sampai 2025 untuk negara Indonesia. Lalu pada tahun 2011, pemerintah membentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan pada tahun 2015 pemerintah membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Bekraf sendiri memiliki visi untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru ekonomi Indonesia dengan sasaran strategis yang ingin dicapai ialah meningkatkan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif. Diharapkan dengan adanya Bekraf dan intervensi dari Bekraf, tren pertumbuhan PDB ekonomi kreatif semakin meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2016, ekonomi kreatif di Indonesia didominasi oleh 3 subsektor. Yang pertama ialah kuliner, yang kedua adalah fashion, dan yang ketiga adalah kria. Penelitian ini berfokus pada subsektor fashion. Ada 3 pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar untuk memilih subsektor tersebut. Pertimbangan pertama adalah karena fashion merupakan kontributor terbesar dalam ekspor ekonomi kreatif dan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Akan tetapi setelah diteliti lebih lanjut, pada tahun 2016, persentase kontribusi dari subsektor fashion dalam ekspor ekonomi kreatif menurun sebesar 1,73% dari tahun 2015, sedangkan subsektor lainnya mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa harus dilakukan sesuatu untuk dapat meningkatkan kembali persentase kontribusi dari subsektor fashion. Pertimbangan kedua adalah distribusi tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif. Subsektor fashion masih memiliki peluang yang cukup besar untuk memberikan pekerjaan kepada lebih banyak lagi orang. Karena dibandingkan dengan kuliner dan kria, untuk kuliner jumlah pekerja di subsektor fashion itu jauh lebih rendah dan hampir mirip dengan jumlah yang ada di subsektor kria. Dan untuk pertimbangan yang ketiga, karena subsektor fashion oleh pemerintah Jawa Timur termasuk dalam fokus pengembangan industri kreatif yang berpotensi real. Nah, pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil berdasarkan sasaran pertumbuhan ekonomi kreatif yang dicetuskan oleh Bekraf. Sasaran strategisnya adalah yang pertama, meningkatkan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif, yang kedua, meningkatkan target serapan tenaga kerja, dan yang ketiga, meningkatkan nilai ekspor produk kreatif. Penelitian ini sesuai dengan rencana strategi Badan Ekonomi Kreatif dari segi perspektif usaha kreatif. Jadi, penelitian ini mengikuti arah pengembangan ekonomi kreatif dengan meningkatkan produktivitas usaha kreatif yang sudah ada melalui identifikasi permasalahan yang sering terjadi di dalam usaha kreatif dengan menggunakan metode Business Process Modeling Notation atau BPMN. Peneliti memilih kota Surabaya karena menurut Surabaya memberikan kontribusi yang paling tinggi dalam pembentukan PDRB Jawa Timur. Output dari penelitian ini merupakan sebuah model proses bisnis
yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi usaha yang serupa di subsektor fashion di daerah lain. Ada 2 tahapan utama dalam penelitian ini. Yang pertama adalah analisis efisiensi usaha subsektor fashion yang ada di Surabaya dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis atau DEA. Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan data yang sudah disediakan oleh Badan Pusat Statistik dan Dinas. Output dari tahapan ini, tahapan analisis efisiensi, adalah untuk mengetahui usaha-usaha mana yang tergolong efisien berdasarkan hasil dari metode DEA. Dan untuk yang kedua adalah tahap permodelan proses bisnis menggunakan metode BPMN atau Business Process Modeling Notation. Tahapan ini memodelkan proses bisnis dari usaha-usaha yang didapati efisien berdasarkan hasil dari metode DEA. Dan untuk mendapatkan data dalam tahap ini, peneliti akan mewawancarai pemilik proses dengan melalui wawancara online atau wawancara melalui telepon seluler. Dan kontak dari pemilik usaha akan didapatkan dari laporan BPS atau Badan Pusat Statistik, dari internet, dan juga dari data-data yang sudah disediakan oleh dinas. Setelah dilakukan wawancara, peneliti akan membentuk proses bisnis terkini yang telah dilakukan oleh pemilik usaha dari awal sampai akhirnya. Setelah proses bisnis dibentuk, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi, di dalam proses bisnis, serta mengidentifikasi aktivitas apa saja yang ternyata tidak memberikan nilai tambah bagi suatu usaha atau bagi pelanggan usaha tersebut. Apabila kedua hal tersebut sudah ditemukan, peneliti akan melakukan perancangan ulang proses bisnis untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi dan mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah agar proses bisnis yang baru yang akan direkomendasikan merupakan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Metode untuk identifikasi permasalahan yang digunakan peneliti adalah value added analysis, analisis stakeholder, dan dokumentasi permasalahan. Dan untuk metode perancangan ulang proses bisnis, peneliti menggunakan metode heuristic process design. Sekian yang dapat saya ceritakan tentang proposal penelitian saya. Terima kasih sudah mau melihat dan mendengarkan video ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.